Bone sebelum Islam menganut kepercayaan memang cara penyelenggaraan jenazah atau mayat manusia meninggal di zaman ini prosesnya biasanya itu dikremasi, dibakar. Makanya di wilayah Kerajaan Bone banyak terdapat istilah patunuang. Kabar ini Pak Haji ini, baru ketemu ini Pak Haji dalam suasana Lebaran ya. Ya masih dalam suasana Lebaran begini. Syukur kita masih panjang umur semua. Iya, kan nggak pernah muncul lagi dengar kabarnya ini di Kabupaten Bone ini. Sibuk jadi sesudah masih di lembaga apa ini? Adat ya. Ya, walaupun kita tidak aktif, namun SK pembatalan SK sebelumnya kamu ada terbit, jadi kami menganggap bahwa SK itu masih berlaku, masih. Alhamdulillah. Tapi semakin sehat badan. Alhamdulillah semuanya. Tapi ngobrol-ngobrol ini Pak, panggilan Pak Haji aja atau bagaimana? Terserah mana nyamannya. Ini Pak Haji obrol ini Pak Haji ya. Ada kegiatannya semakin berkembang ya Pak Haji. Alhamdulillah, itu yang sebenarnya kita harapkan. Tapi kalau kita berbicara terkait tentang masalah Raja Bone kedua, itu kisahnya bagaimana? Karena banyak yang kita dengar itu ceritanya, kan menarik juga ceritanya nih Pak Haji. Mungkin kita bisa tahu sebelum langsung dari Pak Haji sebagai pakarnya dalam hal masalah budaya Pak Haji. Ya kira-kira seperti apa? Alhamdulillah, berbicara tentang Raja Bone kedua dalam hal ini Umasa Petepang Rebesik, itu identik dengan dua gelar yang tidak terpisahkan sama beliau. Pertama, beliau bergelar Petepang Rebesik, yang kedua beliau bergelar Peta Mulai Pandreng. Ini menarik untuk sebuah penelitian. Kenapa sehingga beliau digelar Petepang Rebesik? Kenapa sampai beliau sehingga digelar Peta Mulai Pandreng? Petepang Rebesik ini menurut kami ada dua pertanyaan muncul dalam gelar pertama beliau. Apakah Bone baru memasuki Saman Besi di Saman itu, atau Bone umurnya memang sudah sangat tua sehingga di Saman Raja Bone kedua Bone sudah di Saman manusia mengenal besi, pemerintahan Bone sudah berjalan kepada Raja Bone kedua. Jadi jawaban kami dari telisik ini bahwa ternyata besi sudah dikenal oleh masyarakat Bone jauh sebelum Petepang Rebesik memerintah. Namun cara pengolahan, teknik, motif, pamor, nanti pada masa pemerintahan Raja Bone kedua ini dikenalkan teknik pemompan besi, teknik pengolahan besi, teknik motif, pemakaian pamor yang lebih indah, jauh lebih bagus dibanding pengolahan besi sebelumnya. Pak Tadik Walis selaku pemerhati budaya Kabupaten Bone dan salah satu anggota lembaga adat di Kabupaten Bone. Yang saya mau pertanyakan di sini tentang Raja Bone kedua, Raja Bone kedua atas nama Raja Laumasa. Kenapa Raja Bone kedua ini punya dua nama? Yang digelar juga Raja Pandrebesi. Mungkin bisa dijelaskan.
Petapan Rebesi, ya Raja Petapan Rebesi, Kak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Alhamdulillah. Puata dikatakan sebagai Petapan Rebesi karena di zaman pemerintahan beliau lah Puata mengajarkan teknik-teknik pengolahan besi, teknik-teknik pembentukan atau pembuatan alat-alat rumah tangga, alat-alat pertanian yang mungkin sebelum pemerintahan Puata teknik-teknik ini belum ada, sehingga dengan pencapaian seperti itu, dengan adanya transfer ilmu dari Puata kepada masyarakat Bone waktu itu, sehingga Puata digelari Petapan Rebesi, seperti itu. Bagaimana cara Raja Bone ini Petapan Rebesi mengajarkan rakyatnya tentang pengolahan besi, bagaimana mengajarkan motif-motifnya? Apakah dengan cara teknisnya ini, cara teori yang seperti belajar seperti itu, atau memang secara langsung teknik secara langsung pengajarannya seperti itu? Ya, kalau bisa dijelaskan. Dalam mengajarkan atau mentransferkan ilmu dari Puata tentang pengolahan besi, Puata tidak hanya dengan teori, tapi Puata mengajarkan secara langsung. Ini terbukti adanya situs Bubung Bila Sondrong yang merupakan situs ademen besi, tempat perendaman besi, di mana ini menunjukkan bahwa Puata saat itu memang mengajarkan langsung kepada rakyat Bone waktu itu gimana caranya tentang pengolahan besi waktu itu, baik itu motif, model, bentuk, atau ragam tipe benda yang diajarkan. Jadi Puata langsung mengajarkan itu kepada masyarakat Bone di dalam kota Lalebata waktu itu, di dalam ibu kota kerajaan Bone, karena wilayah Lasonrong itu sekarang merupakan bagian di dalam daripada inti Lalebata di masa lalu. Oh iya. Raja Bone yang kedua ini, Petapan Rebesi ini, berapa lama memimpin kerajaan Bone dan di mana saja wilayah kerajaannya ini? Kalau bisa jelaskan sedikit. Di dalam Lontara Karungan di situ dikatakan bahwa Puata Petapan Rebesi ini memerintah pada tahun 1365 sampai 1368. Berarti beliau memerintah atau menahkodai kerajaan Bone sebagai rumpun itu selama 3 tahun. Adapun luas wilayah Bone waktu itu masih sangat-sangat kecil dibanding luas wilayah Bone sekarang ini, di mana dikatakan bahwa wilayah kerajaan Bone di masa pemerintahan Puata itu meliputi kota Watangpone sekarang, Lalebata di masa lalu, Jalan Kewarang, jalan menuruni rumahnya Ibu Andi Ida, Bipaka, Lacokong sekitar sini, sampai di Jalan Biru kalau sekarang. Adapun di luar daripada itu bukan atau belum masuk dalam wilayah kerajaan Bone. Nanti di masa pemerintahan Puata inilah diadakan ekspansi wilayah. Perhatian Puata ini di samping tadi itu penerapan ilmu tentang pengolahan besi, Puata juga menitik beratkan di pemerintahnya tadi perhatiannya kepada jalur laut. Jadi Puata mengadakan ekspansi wilayah itu di timur, di pesisir. Dikatakan Lontara bilang bahwa Puata menaklukkan Celu, kerajaan Celu, di mana kerajaan Celu ini di masa lalu kerajaan Celu yang memegang bandar perniagaan di wilayah timur. Terus Puata juga menaklukkan kerajaan Malawi, Androbiring, Palingoreng, dan mencoba ekspansi wilayah ke Palaka, kerajaan Palaka. Namun selama peperangan selama berapa bulan, ternyata kerajaan Bone belum bisa menembus pertahanan kerajaan Palaka. Begitu pun sebaliknya, kerajaan Palaka juga belum mampu menguasai Bone di masa itu, sehingga sampai akhir pemerintahan beliau, wilayah Bone di masa Puata Laumasa itu tadi, di samping wilayah asli Bone, Puata berhasil menaklukkan Celu, Malawi, Androbiring sampai. Oke, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait setelah mendapat gelar Pandri Besi dari warga Bone, kira-kira berapa lama Raja Bone kedua ini
turun memperkenalkan hasil kerja keluarganya sendiri, dan bentuk kerjanya, penyampaiannya itu ke warga Bone itu seperti apa? Apa dia yang terlibat langsung turun ke pelosok-pelosok daerah tempat warganya, ataukah yang bersangkutan ini mengumpulkan warganya sendiri, memperlihatkan bahwa seperti ini loh hasil kerja saya dalam membentuk sebagai pandai besi, seperti itu. Tentang bagaimana Puata mensosialisasikan ilmu atau penerapan ilmu pandai besi ini kepada masyarakatnya. Ini seperti dikatakan tadi bahwa Puata langsung mempraktekkan langsung di masyarakat. Mungkin ini mungkin ya, karena secara detail di Lontara kita belum mendapatkan. Yang dikatakan saja bahwa Puata mengajarkan langsung kepada rakyatnya, apakah itu secara umum atau melalui perwakilan. Jadi Puata ini dalam penerapan itu sosialisasinya itu langsung. Jadi Puata langsung mengajarkan kepada masyarakat. Masyarakat inilah yang mengajarkan di wilayah masing-masing. Namun di kemudian hari mungkin ada konsentrasi terhadap teori penerapan ini. Akhirnya muncullah sebuah wilayah atau lebih terkenal di sebuah daerah di wilayah Awang Pone sekarang, di Componge, merupakan kampung konsentrasi pandai besi. Jadi mungkin di masa lalu Puata mengirim atau membentuk sebuah tim atau seperti apa penunjukan, akhirnya kampung ini menjadi sentra produk daripada alat-alat besi, yang alat-alat rumah tangga maupun pertanian yang terbuat dari besi tadi. Pertanyaan selanjutnya tadi soal berapa lama Puata mensosialisasikan daripada terapan ilmu ini setelah Puata mendapat gelar Peta Pandai Besi. Sebenarnya gelar Peta Pandai Besi ini berbanding lurus atau sejalan dengan di mana Puata itu mengajarkan tadi terapan ilmu itu. Jadi bukan semacam formalitas begitu Puata sedang mengajarkan atau setelah dikatakan Peta Pandai Besi baru mengajarkan. Jadi tentang sejauh mana atau seberapa lama Puata mengajarkan ini, dikatakan bahwa sepanjang hayat Puata di dalam memerintah Kerajaan Bone, baik selama Puata menjabat sebagai Arum Pone maupun setelah Puata menjabat Arum Pone, terapan ilmu ini tetap Puata ajarkan. Sehingga inilah tadi dengan seringnya atau abdiannya Puata, pengabdian Puata terhadap terapan ilmu ini, sehingga Puata mendapat gelar Peta Pandai Besi. Ada Puang, mungkin ini pertanyaan terakhir bagi kami. Yang menjadi pertanyaan saya sini untuk Raja Bone yang kedua, Raja Laumas, selain dijuluki rakyatnya Raja Peta Pandai Besi, ada gelarannya juga ini, Peta Mulaya Pandai Raja yang pertama kali dimakamkan. Apakah memang sebelumnya Raja tidak dimakamkan? Mungkin bisa dijelaskan dulu nih kepada rakyat Bone, supaya rakyat Bone bisa tahu akan hal ini. Ini sebuah pertanyaan misterius ya. Dan memang menjadi pertanyaan ada beberapa sebelumnya. Kenapa Puata dikatakan Peta Mulaya Pandai? Apakah raja sebelumnya atau manusia sebelumnya tidak dimakamkan? Nah, perlu kita ketahui bahwa Bone sebelum Islam menganut kepercayaan Ambe Mengeng, di mana kepercayaan Ambe Mengeng ini cara penyelenggaraan jenazah atau mayat manusia meninggal di zaman ini tidak lazim seperti zaman sekarang itu dimakamkan. Prosesnya biasanya itu dikremasi, dibakar. Makanya di wilayah Kerajaan Bone banyak terdapat istilah patunuang, tempat pembakaran jenazah. Jadi raja-raja sebelum Puata ini, raja-raja yang ada di wilayah Kerajaan Bone yang meninggal atau mangkat itu biasanya dikremasi, dibakar. Selain itu, tingkat spiritual yang lebih tinggi, raja itu kalau dia tidak dikremasi biasanya menghilang, malajang. Jadi fenomena malajang di masa lalu itu merupakan suatu fenomena yang bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak raja-raja di masa lalu itu malajang. Kemudian di saat manusia atau raja-raja sudah tidak malajang lagi,
Nah, itulah cara penyelenggaraan jenazah itu dengan cara dibakar. Jadi seperti tadi katakan banyak patunong hampir di semua wilayah kuno yang ada di wilayah Kerajaan Bone itu terdapat situs patunong. Nah, nanti di Raja ini Puata Laumas Apatapan Bese, Raja Bone dimakamkan. Akhirnya beliau menjadi sebuah fenomena waktu itu dan menjadi sebuah gelaran Puata Mulai Pandang, raja yang pertama kali dimakamkan. Karena ini sebuah gambaran yang baru bagi masyarakat Bone, ada raja yang dimakamkan yang sebelumnya kan menghilang, seperti orang tua Puata menurungi Rimatajang menghilang, Malajang, terus raja-rajanya lain itu dikremasi, dibakar. Raja inilah yang pertama, Puata inilah yang pertama dimakamkan, sehingga mendapat gelar atau julukan Puata Mulai Pandang, raja yang pertama kali dimakamkan, dikuburkan, yang sebelumnya dibakar atau melajang. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kira-kira apa harapan tak terkait tentang apa yang kita perbincangkan pada hari ini terhadap para terhadap para pemirsa nanti ataupun yang melihat perbincangan kita ini, seperti apa kira-kira harapan tak ke depan? Soal harapan kami sebenarnya banyak. Pertama kepada pemerintah dalam hal ini sebagai pengambil kebijakan ya. Harapan kami itu pertama, semoga disegerakan registrasi peninggalan warisan masa lalu. Di samping registrasi itu mungkin ada tindakan revitalisasi. Jadi bukan cuma meregistrasi, tapi ada tindak lanjut untuk merevitalisasi sehingga ada langkah-langkah pelestarian. Terus harapan saya berikutnya kepada masyarakat, diupayakan ada kontrol sosial, di mana kita masyarakat jangan cuma pasif, tapi kita aktif dalam itu tadi menjaga warisan-warisan yang ada, baik itu berupa tradisi yang berlaku di lingkungan kita, keluarga kita, maupun yang ada di sekitar kita. Jadi kita jangan cuma menjadi penonton, tapi jadilah pelaku budaya buat kita. Mungkin seperti itu. Baik Pak Ji, terima kasih banyak dengan bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud. Amin. Baik dari pemerintah itu sendiri maupun dari mereka masyarakat yang melihat perbincangan kita ini. Amin. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, dan ya kapan ada waktu bisa kita kembali dulu. Yang bersama-sama mampir. Insya Allah ya. Jangan lupa ketiknya. Khusus masyarakat Kabupaten Bone. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.